Halo guys, welcome back with me Inul Motovlog. Nah, gimana nih kabar kalian semua guys? Gimana, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Sesuai judul video gue kali ini, gue bakal bikin tutorial. Cuman tumben tutorial gue nggak langsung di hadapan karpet atau meja kayak gitu ya. Oh my god, ini pasir ya. Bisa excite nih gue. Ya, balik lagi ke topik. Tujuan gue mau bikin cover shock depan itu adalah supaya shock depan terlindungi dari kerikil-kerikil yang ada di jalanan. Terus untuk mengurangi kadar debu, asik kadar debu pakai takaran gitu ya. Ya, untuk mengurangi kadar debu ya yang menempel di shock depan, agar nanti seal shock depannya biar terlihat aman. Oke, daripada gue masih banyak ngobrol ya, mending kalian cek langsung aja ke video gue. Oh ya, ngomong-ngomong, gue ini lagi riding dari Padang Panjang ke Batu Sangka. Tuh lihat tuh, Gunung Merapi. Aneh juga ya bentuk Gunung Merapi dari sini ya, nggak seindah yang ada di depan rumah gue. Asik. Yuk, cek langsung aja videonya. Nah oke guys, buat ngelanjutin video yang di atas motor tadi, bahan-bahan yang kita gunakan sih simple sebenarnya. Yang pertama itu ya kita bermain map lagi ya, kalian tahu ya map seperti ini ya kan. Terus menggunakan kertas ya, kertas tujuannya nanti buat jiplakan ya, jadi agar supaya hasilnya presisi, imbang gitu seperti ini. Nah untuk ukurannya itu seperti ini ya guys. Ya seperti ini untuk ukurannya. Kita motongnya pasti kayak gini aja, kita lipat dua, terus kita ikutin alur yang dari sini terus ini, kemudian tentukan titiknya di sini. Ini kan dari tengah sini ya kan. Nah ibaratkan kita membagi membaginya menjadi 4 buah bagian, 1, 2, 3, 4. Nah setelah nemu titik tengahnya, kita lipat kayak gini ya kan, kita lipat kayak gini udah imbang. Terus tentukan titik, nah yang ini sama yang ini kita tentukan titik tengahnya lagi. Nah di sini titik tengahnya kita gunting ya, ikutin alur. Nah untuk lengkungan tersendiri tidak kalau gue sendiri tidak mengharuskan seperti kayak gini, sesuai selera aja. Nah setelah ciplakan ini selesai, nah kita tinggal langsung aja tempel di sini, kemudian ya kita cocokin aja. Kalau mau ya dibikin garis aja, nanti kita tinggal gunting aja. Oh iya, gue sampai lupa. Nah kalian pasti menanyakan gimana sih cara masangnya, kan nanti di tabung shocknya itu kan nggak ada semacam semacam dudukan atau gimana gitu ya. Tenang guys, kalian punya kabel T kan, jadi kalian ya setelah kalian bikin setelah kalian ikat seperti ini, setelah kalian pasang seperti ini ya seperti ini, kalian tinggal cari kabel T aja, tinggal ikat tinggal ikat. Kenapa harus kabel T? Kenapa nggak? Biasanya gue kan main pakai double tip nih. Kenapa nggak pakai double tip? Karena kalau pakai double tip nanti seandainya gue mau ngebersihin shocknya, takutnya bakal susah, bakal rempong sendiri. Jangan lupa buat kalian ya, sebaiknya kalian menggunakan map warna hitam, karena nanti kalau pakai warna yang lain agak aneh aja gitu sih rasanya. Tapi kalau shock depan kalian itu udah shock depannya motor kalian itu udah upside down ya, caranya bakal beda lagi. Nah kenapa gue mau bikin cover shock depan itu ya, dikarenakan gue agak parnoan ya, agak takut gitu. Seandainya gue lagi touring jauh, pasti debu bakal banyak nempel di teleskopiknya, dan gue paling takut kalau debu itu bisa merusak seal si shock depan itu ya. Gimana enggak gitu ya, partikel debu itu walaupun kecil, nanti kalau lama kelamaan dia bakal bisa menggerus si sealnya shock depan itu.
Nah guys, gimana menurut kalian tuh hasil buatan sendiri kan? Bisa kita takar berapa ketinggiannya. Dan di satu sisi sangat berfungsi untuk mendongkrak performa lagi anjir. Gue salah ngomong, untuk mendongkrak tampilan gitu. Jadi terlihat bener-bener motor kalian itu seperti motor touring, ya kan. Nah, mudah-mudahan ini dapat membantu kalian. Jadi kalian nggak bingung lagi buat nyari-nyari cover. Dan kemarin gue nanya-nanya ke bagian spare part di salah satu dealer Honda yang ada di kota gue. Kalian juga bisa menggunakan aksesorisnya punya Supra GTR ya, aksesoris cover shocknya Supra GTR kalau nggak salah seharga 90 atau 100 ribuan gitu deh ya. Itu juga cocok, dan dimensi si tabung shocknya Supra GTR dan si CB juga sama, jadi ya tinggal plug and play aja sih sebenarnya. Dan mungkin sekian vlog dari gue Inul Motovlog. Dan ya, jangan lupa satu lagi buat follow akun Instagram gue Inul Motovlog, dan juga jangan lupa follow akun Instagramnya Motovlogger Sumbar. Ya, di sana kalian bisa ngelihat daftar-daftar motovlogger Sumatera Barat, baik itu yang ada di Sumbar maupun yang ada di rantau sana. Dan jangan lupa buat teman-teman semua ikuti terus perkembangan gue melalui Instagram, dan supaya tidak ketinggalan update terbaru dari gue, jangan lupa buat subscribe channel Inul Motovlog dan klik tanda lonceng yang ada di samping tombol subscribe. Gue Inul Motovlog, see you and bye bye.